Langkah Gibran melenggang mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres tampaknya tak semulus yang disangka. Laporan yang masuk ke Majelis Kehormatan MK membuat Anwar Usman diperiksa soal putusan batas usia minimal Capres-Cawapres. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman menyebut ada dugaan upaya operasi rahasia untuk menjegal Gibran sebagai bakal Cawapres mendampingi Prabowo. Saya memang mendapat informasi lah. Ada teman-teman yang mengingatkan sepertinya ada operasi rahasia yang intinya menggagalkan Mas Gibran untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo ya, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Saya tidak begitu percaya dengan informasi tersebut ya, dengan wanti-wanti tersebut, tapi memang saya melihat pemetaan ya, adanya dua kelompok masyarakat yang mengkritisi putusan MK terkait batas usia ini. Padahal sebelumnya Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asidiki menemukan banyak masalah etik di balik putusan syarat capres dan juga cawapres. Mulai dari dugaan konflik kepentingan hingga dugaan kebohongan terkait tidak hadirnya Ketua MK Anwar Usman dalam rapat permusyawaratan hakim sebelum memutus 3 perkara soal batas usia capres-cawapres. Kebohongan, ini hal yang baru. Kebohongan itu maksudnya gini, itu alasan hadir dan tidak hadir di sidang. Satu, ada alasan karena konflik kepentingan, yaitu waktu kasus partai PSI dan beberapa yang ditolak itu. Selanjutnya hadir. Nah kan waktu itu alasannya kenapa tidak hadir, ada dua versi. Ada bilang karena menyadari ada konflik kepentingan, tapi ada alasan yang kedua karena sakit. Nah ini kan pasti salah satu benar, dan kalau satu benar berarti satunya benar. Tentu, kini publik menanti putusan Majelis Kehormatan MK soal dugaan pelanggaran etik putusan batas usia minimal Capres-Cawapres. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki menemukan ada banyak masalah etik dalam atau di balik putusan syarat usia Capres-Cawapres, dan ternyata ini langkah Gibran untuk mendampingi Prabowo Subianto tidak semulus yang dibayangkan. Lalu benarkah ada pihak yang berencana untuk menjegal perjalanan seorang Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi bakal calon wakil presiden? Kita akan bahas bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman melalui sambungan Zoom, dan juga sudah bersama saya sore hari ini di studio Kompas TV di kantor KPU Jakarta, dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina Hairul Umam. Selamat sore Mas Umam, dan selamat sore Mas Habib. Selamat sore Mbak Mahidop, selamat sore Bang Habib. Selamat sore Mas Umam. Mas Habib bisa dengar suara kami? Ya, dengar, bisa dengar jelas sekali. Oke, Mas Habib, pertanyaan pertama menuju ke Anda. Memang benar ada yang mau menjegal seorang Gibran Rakabuming Raka? Ya, itu makanya saya mempertanyakan, ada pihak-pihak yang menyampaikan kepada saya soal kemungkinan ada desain, ya, ada operasi rahasia yang intinya adalah secara membabi buta ingin menjegal dan menggagalkan Mas Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Nah ini terkait ya respon terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Kita tahu namanya putusan peradilan pasti ada yang suka dan tidak suka. Nah terhadap putusan yang tidak suka ini ya saya memetakan ada dua hal. Yang pertama ya adalah intelektual kritis ya yang memang sering mengkritisi setiap produk kebijakan atau putusan yang dianggap dari penguasa. Ini wajar ya. Waktu RUU KUHP, mereka banyak menyampaikan masukan ya, menolak KUHP karena 1-2 pasal, dan tapi pada akhirnya setelah kita berdialog, berdiskusi, mereka bisa menerima dan akhirnya KUHP disahkan. Nah, di kasus ini MK ini ya, nah kami melihat juga adanya pihak-pihak yang sepertinya bergerak berdasarkan kepentingan, berdasarkan latar belakang politik. Karenanya
outputnya adalah tuntutannya sepertinya tidak masuk akal. Ada dua hal yang menurut kami dengan logika dasar hukum menjadi tidak masuk akal. Yang pertama soal isu angket terhadap putusan putusan Mahkamah Konstitusi di DPR. Kan kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi itu bidang judisial, bidang peradilan ya, yang tidak akan mungkin bisa dijadikan objek hak angket oleh DPR yang lembaga legislatif. Angket. Ya. Lalu yang kedua ya, soal MK-MK ini. Ya, MK-MK ini sepertinya juga dijadikan alat ya untuk apa yang dikatakan melakukan operasi penggagalan itu dengan tuntutan juga yang seperti nggak make sense, yaitu pembatalan putusan Mahkamah Konstitusi. Kita tahu ya di pasal di konstitusi kita pasal 24C bahwa Mahkamah Konstitusi itu mengadili pada tingkat pertama sekaligus terakhir yang putusannya bersifat final. Ya, jadi tidak akan mungkin bisa dibatalkan oleh lembaga apapun. Nah, MK-MK ini mau digiring ya secara tidak sehat, secara cheating untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, ini kita lihat sekali dan faktanya Mbak ya, namanya Dewan Etik atau sekarang Mahkamah Kehormatan tidak pernah bisa membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Kita merujuk beberapa kasus penting nih, tolong jangan dipotong ya. Pertama, kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Akil Mukhtar. Ya, dia mengadili beberapa PHPU perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah ya, Gunung Mas, Lebak, ada daerah di Sumatera Selatan melakukan tindak pidana korupsi, menerima suap. Dia dijatuhi pidana dan pidananya inkrah, tetapi ya putusan tindak pidana tersebut tidak membatalkan ya putusan Mahkamah Konstitusi yang jelas-jelas dibuat dengan diwarnai oleh suap. Begitu juga kasus Patrialis Akbar. Nah, ingat ya, beliau ditangkap karena dituduh menerima suap dalam perkara PU, pengujian undang-undang ya, uji materi. Sama kayak MK begini. Waktu itu undang-undangnya adalah Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Nah, putusan terhadap saudara Patrialis Akbar ini tidak membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam PU tersebut. Nah, hal lain ya, ada fakta tambahan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Majelis Kehormatan atau Dewan Etik Mahkamah Konstitusi tidak bisa juga membatalkan putusan lembaga lain. Seperti misalnya Hakim Konstitusi ini yang kemarin banyak curhat, namanya Arif Hidayat. Ini kan 2 kali orang ini melanggar kode etik. 2 kali dihukum melanggar etika di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, orang ini dihukum karena disebut melakukan pertemuan dengan anggota Komisi Hukum DPR pada saat fit and proper untuk terpilihnya kembali dia sebagai hakim konstitusi. Faktanya ya Hakim Konstitusi yang memutuskan Pak Arif Hidayat ini sebagai hakim konstitusi tidak bisa dianulir. Padahal jelas-jelas Arif Hidayat ya melanggar etika dengan melakukan pertemuan dengan anggota Komisi Hukum. Nah, inilah fakta yang jelas. Baik saya sudah sampaikan jadi itu indikasinya ya menurut Partai Gerindra ya. Nah, ini kenapa ngotot sekali melalui 2 hal tersebut. Saya harus potong. Saya mau ke Mas Umam. Mas Umam, memang bisa putra presiden terjegal? Terjegal dalam konteks pencapresan ini? Iya, betul. Begini, apa yang disampaikan oleh Bang Habib, saya pikir itu adalah sebuah early warning system. Karena bagaimanapun juga narasi yang kemudian terus berkembang, diakui atau tidak, ini adalah sebuah operasi politik yang kalau misal kemudian bisa dipertahankan secara politik dan memenangkan sebuah pertarungan politik, maka dia akan bisa menjadi munisi untuk menjegal Gibran. Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi, memang betul yang disampaikan oleh Mas Habib tadi, bahwa itu bukan atau tidak bisa dijadikan sebagai objek dari hak angket yang dimiliki oleh DPR. Kita tahu di Undang-Undang Susduk, susunan kedudukan MPR, DPR, DPRD, ada satu hak yang dimiliki oleh DPR dalam konteks ini adalah hak angket. Hak angket itu diarahkan untuk melakukan investigasi, tapi terkait dengan konteks
praktik administrasi pemerintahan. Jadi bentuk pengawasan dari legislatif kepada eksekutif. Nah, di dalam konteks ini legislatif dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi memang tidak bisa dijadikan sebagai objek investigasi. Meskipun demikian, kalau misal kemudian pengusul hak angket ini kemudian mencoba untuk menggeser strateginya yang diuji bukan dari putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi kalau misal ada dugaan dari elemen di lingkaran kekuasaan, baik itu presiden atau barangkali nama-nama yang sering disebut di sekitar presiden, let's say misalnya menteri sekretaris negara atau elemen-elemen yang dianggap sempat mengkomunikasikan bagaimana dugaan intervensi, kemudian konflik of interest atau benturan kepentingan, itu kalau misal memang betul terjadi, maka setidaknya ini akan bisa menjadi sebuah novum atau bukti baru di dalam konteks menguji kembali keabsahan dari putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi memang betul, ini yang kemudian nanti akan cukup banyak perdebatan. Karena di Undang-Undang Dasar Konstitusi kita, pasal 24, itu dijelaskan bahwa putusan dari Mahkamah Konstitusi memang bersifat final and binding, jadi final dan mengikat. Tetapi pada saat yang sama, tentu kalau misal kemudian ada bukti-bukti yang kemudian bisa diarahkan untuk men-challenge, apakah kemudian ada konflik of interest dan sebagainya, maka kemudian bisa diarahkan pada konteks undang-undang kekuasaan kehakiman. Nah, karena bagaimanapun juga memang ini yang nanti akan menjadi persoalan. Apakah kekuasaan kehakiman dalam konteks ini yang diatur oleh undang-undang, terutama di pasal 17, itu kemudian harus tunduk seharusnya terhadap undang-undang dasar yang lebih tinggi. Tetapi kalau misal memang ada bukti-bukti yang sekiranya kemudian bisa membuktikan ada benturan kepentingan, ada aspek nepotisme yang menjadi bagian dari delik pidana, maka kemudian itu bisa dijadikan sebagai upaya baru untuk men-challenge kembali, mungkin barangkali sifatnya tidak secara otomatis akan menggugurkan putusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin, tetapi harus ini sifatnya delik aduan, harus ada yang mengajukan aduan baru untuk kemudian diuji dengan komposisi majelis hakim yang baru di Mahkamah Konstitusi. Sepertinya terlihat cukup khawatir dari Koalisi Indonesia Maju terhadap apa yang proses yang bergulir saat ini di Mahkamah Kehormatan MK. Memang sebegitu khawatir, sebegitu besar kekhawatiran dari Koalisi Indonesia Maju. Kita lihat, nanti akan kita bahas lagi usai jeda. Tetap bersama kami di Rumah Pemilu.